Barcelona masih memimpin klasemen La Liga. Permainan Barcelona musim 2024-2025 ini sangat banyak perubahan. Hansi Flick sang manajer membuat Barca mengganas kembali. Jika membahas Barca, tentunya masa emasnya bersama Pep Guardiola dan era Luis Enrique. Dengan gaya main tiki-takanya, Barcelona saat ini memiliki pola serangan umpan terobosan ke depan yang efektif. Permainan 1-2 di area dan dalam kotak penalti, serta tembakan di luar kotak penalti. Lini serang yang rapat antar pemain dan juga terkadang melebar. Formasi yang sering digunakan Hansi Flick adalah 4-2-3-1 dan 4-3-3. Ketika menyerang, formasi ini bisa menjadi 2-1-4-1. Barcelona menggunakan lini serang dengan kedua bek sayap yang melebar overlap ke depan dan salah satunya juga masuk menyempit ke dalam. Lalu memainkan permainan terobosan ke tengah. Terdapat 6-7 pemain di lini serang ya. Peran Raphinha di sayap kiri yang aktif bergerak mencari ruang kosong ke tengah sebagai shadow striker menjadi kunci taktik ini. Transisi lini depan Barca sangat-sangat cair. Saat bertahan, Barca menggunakan 4 pemain, namun secara cepat menjadi 6 pemain untuk mengcover serangan balik. Hansi Flick Barcelona benar-benar luar biasa. Lalu apa jadinya jika taktik ini kita terapkan di FM24 Mobile? Stay tune ya. Hey everyone, kaum rebahan, selamat datang kembali di FM24 Mobile. Kali ini aku akan membahas taktik Hansi Flick dari Barcelona. Taktik ini masih requestan dari teman-teman semuanya, dan setelah aku terapkan ternyata cukup efektif taktik ini. Di sini aku sudah melakukan transfer manual dan membuang pemain langsung untuk kelengkapan squad sesuai musim 2024-2025 ya. Kita masuk di role pemain. Aku menggunakan 4-2-3-1 double pivot. Aku ganti kedua back tengah sebagai ball playing defender. Cubarsí dan Martinez sebagai ball playing defender sangat tenang dan ikut memainkan bola saat menyerang. Cubarsí lebih sering maju membawa bola dan mengirim umpan terobosan atau passing ke lini tengah dan depan juga. Di Barca sendiri, Cubarsí memainkan tempo dan pemberi umpan-umpan potongan langsung. Perannya lebih sering membawa bola maju. Namun role trade-nya di FM24 Mobile belum sepenuhnya keluar di sini ya. Sedangkan Martinez lebih ke bertahan dan sering mengirim umpan panjang. Jadi kombinasi peran ini aku rasa cocok untuk taktik ini. Lalu aku ganti kedua back sayap sebagai wingback dan fullback. Balde sebagai wingback akan maju ke depan dan overlap di sisi sayap, membantu serangan dari sayap dengan mengirim umpan crossing maupun terobosan ke depan. Di Barca sendiri, Balde akan naik setengah lapangan, lalu semakin maju ke depan untuk overlap. Secara bertahan, Balde sangat agresif menjaga sisi sayap, bahkan maju untuk menutup ruang. Jadi akan aku naikkan posisi wingbacknya ke depan ya. Lalu untuk Konde sebagai fullback akan jarang maju overlap. Di Barca, Konde sering berada di setengah lapangan dan masuk sebagai inverted fullback. Konde akan masuk ke tengah dan sebaliknya saat lampion menyempit, Konde akan melembar untuk overlap. Hal ini tidak akan sering terjadi karena peran fullback lebih fokus maju ke depan setengah lapangan dan terkadang bisa overlap juga. Namun tidak akan ke tengah ya. Konde akan mensupport umpan-umpan ke lini tengah dan sayap, serta memberi umpan crossing ke striker. Jadi aku rasa lebih cocok sebagai fullback. Kita masuk di lini serang, aku gunakan Lewandowski sebagai deep lying forward, Raphinha sebagai shadow striker, dan Lamine Yamal sebagai inverted winger. Lewandowski sebagai deep lying forward akan sering turun menjemput bola dan mengelabui pemain lawan. Aku sangat butuh peran ini untuk mencairkan permainan di depan. Di Barca, Lewandowski striker yang serba bisa sebagai complete forward. Bisa masuk meminta terobosan ataupun mundur ke belakang. Tapi aku putuskan sebagai deep lying forward agar instruksi lebih pasti untuk sering mundur menjemput bola ya. Lewandowski di Barca sendiri sering mundur menjemput bola, lalu memberi umpan terobosan ke depan, menarik bek lawan yang menjaganya, dan menciptakan ruang kosong untuk dieksplor. Lewandowski terkadang juga maju meminta terobosan dari sayap maupun tengah. Untuk Raphinha sendiri, di sini aku geser ke kanan sebagai shadow striker. Raphinha di Barca diplot di sayap kiri, ketika menyerang bisa invert ke tengah dan bergerak sebagai striker bayangan. Namun peran ini jelas belum ada di FM Mobile jika di sektor winger kiri ya. Jadi aku putuskan gunakan shadow striker di tengah. Peran Raphinha akan aktif mencari ruang kosong ke kanan maupun kiri. Kombinasi Lewandowski yang turun akan memancing pemain lawan, lalu akan dimaksimalkan oleh Raphinha sebagai target terobosan oleh gelandang. Di Barca sendiri, Raphinha sangat fleksibel dalam penempatan posisi, bergerak mencari ruang kosong dan mundur juga membuka ruang. Seperti melawan Bayern Munchen, Raphinha masuk meminta terobosan di tengah. Pemain lawan yang terpancing menciptakan ruang kosong di sini. Jadi aku rasa peran ini lebih cocok diterapkan di formasi ini untuk pendekatan ya. Lalu untuk Lamine Yamal sebagai inverted winger akan menjaga kelebaran dan menyempit, melakukan cut inside ke tengah dan menembak saat ada kesempatan, atau memberi umpan sebagai support winger kanan. Lamine Yamal dominan kaki kiri, jadi aku gunakan
menggunakan inverted winger agar melakukan pemotongan ke tengah dan tembakan kaki terkuatnya. Di Barca, Yamal sangat efektif di pos ini sebagai support umpan maupun individu menggiring dan menembak langsung. Yamal akan sering ke tengah daripada ke sisi kanan lapangan, bekerja sama dengan Konde yang overlap maupun tetap di belakang Yamal, lalu memberi umpan ke striker Raphinha yang masuk atau ke Verin. Lalu kita masuk di gelandang tengah. Aku gunakan Caicedo sebagai deep lying playmaker, Pedri sebagai box to box, dan Olmo atau Verin sebagai attack midfielder. Caicedo sebagai deep lying playmaker akan sering turun menjemput bola, menjaga penguasaan, dan melepaskan tekanan pressure lawan. Di Barca sendiri, Caicedo sangat aktif dalam mengatur permainan, memberi umpan direct ke striker maupun umpan pendek ke tengah dan back sayap. Caicedo juga ahli dalam melepas tekanan lawan. Peran ini akan turun untuk menjemput bola, sehingga akan tercipta 3 shape dengan back tengah di sini. Cara bertahan, Caicedo sangat aktif membantu ikut bertahan ke belakang. Ketenangannya sebagai jembatan lini belakang dan depan sangat baik. Peran ini aku rasa akan cocok dengan formasi ini ya. Lalu untuk Pedri sendiri sebagai box to box sangat dibutuhkan di formasi ini. Pedri akan bergerak maju, menyerang dan juga mundur untuk bertahan. Pedri akan mencari ruang ke ruang sebagai progres umpan aliran bola, memberi umpan terobosan ke striker dan bekerja sama dengan bek kiri Balde. Pedri juga sering masuk ikut menyerang sampai depan dengan menembak langsung ke gawang saat ada kesempatan. Lalu untuk Olmo atau Verin sebagai attack midfielder, aku rasa sedikit kurang tepat. Karena taktik Hansi Flick, Verin sering aktif masuk menyerang seperti shadow striker, bekerja sama dengan Lewandowski maupun Raphinha. Juga sering turun membantu transisi penguasaan bola. Peran yang sering masuk menyerang adalah trequartista dan shadow striker, namun tidak selalu turun. Jadi aku putuskan gunakan attack midfielder karena lebih ingin Verin sering turun dan terkadang maju menyerang. Peran ini akan menjadi jembatan dari tengah dan depan, serta juga sebagai penembak di luar kotak penalti. Olmo atau Verin akan memberi umpan-umpan ke Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, dan juga Pedri yang naik. Kalian juga bisa gunakan advance playmaker jika ingin lebih aktif dalam umpan-umpan jitunya dan lebih stay di depan. Shape yang tercipta dari formasi ini adalah kedua bek tengah dan Caicedo yang turun menjadi shape di sini. Balde yang naik ke depan, Pedri, Lewandowski, dan Raphinha akan saling kerjasama di sektor D. Lamine Yamal dan Konde saling koneksi apakah akan overlap atau tidak. Lalu peran Verin yang memberi umpan-umpan kunci akan sangat dibutuhkan. Shape 3-4-3 atau 3-6-1 akan tercipta. Opsi saat menyerang adalah umpan crossing dari Balde maupun Konde ke striker, atau umpan kerjasama striker di sini dan menembak langsung oleh gelandang yang maju. Hal ini yang membuat Barca sering membantu lawan-lawannya ya. Kita masuk di instruksi tim. Aku gunakan mentality menyerang, kedalaman di balance, passing tempo di fast, dan creative freedom di ekspresif. Barca saat ini sering aktif menyerang, melawan tim besar pun tetap sering menyerang. Jadi aku gunakan mentality ini. Kedalaman di balance akan membuat antar pemain menyempit dan terkadang melebar. Keseimbangan ini yang sering dilakukan Barca dalam bertahan maupun menyerang ya. Passing tempo di cepat sangat sering terlihat dalam permainan Barca. Umpan-umpan direct ke depan, ke sayap, dan permainan 1-2 yang cepat ini aku rasa cocok di formasi ini. Untuk creative freedom sangat perlu di ekspresif karena Raphinha, Lewandowski, Konde cukup bebas dalam bermain, sering bertukar posisi dan penempatan yang berubah-ubah. Jadi aku gunakan kreativitas ini. Kita masuk di instruksi bertahan. Aku gunakan garis pertahanan tinggi, closing down di all-over, tackling di commit, jebakan offside aku aktifkan dan buang waktu aku matikan. Barca Hansi Flick bermain dengan garis pertahanan tinggi, pressure lawan langsung tanpa menunggu, aktif dalam melakukan tackle, jadi aku terapkan di formasi ini. Garis tinggi akan memaksa back naik saat bertahan. Para pemain juga melakukan pressure tinggi yang akan merepotkan lawan. Lawan tidak akan banyak menguasai bola karena harus bermain secara cepat dalam pemindahan bola. Namun resiko yang sering terjadi adalah kosongnya lini belakang karena tingginya garis pertahanan. Hal ini akan kita antisipasi dengan jebakan offside. Barca sendiri menggunakan jebakan offside yang sangat efektif. Para pemain sudah memiliki koneksi dalam penerapan ini, seperti melawan Real Madrid. Mbappe terkena jebakan offside terus-menerus. Kita masuk di instruksi menyerang. Barca saat menyerang sangat cair, sering terlihat menggunakan final third umpan walk into box, tendangan langsung dari luar kotak penalti, juga bisa dengan umpan terobosan maupun run at defense. Namun aku akan menggunakan umpan terobosan, kombinasi dengan tembakan langsung dan melihat pemain yang overlap dari sayap. Untuk passing style aku gunakan pendek, passing fokus di tengah dan gol distribusi di pendek. Final third ini akan fokus pada umpan-umpan terobosan dari gelandang ke striker atau umpan ke sayap yang overlap dan menembak langsung baik di kotak penalti maupun luar oleh para pemain. Aku fokuskan umpan pendek di tengah karena Barca lebih sering memberi umpan ke tengah. Kalian juga bisa ganti mix jika ingin bermain dari semua sektor ya.
Ini adalah hasil dari liga, gol, dan assist. Musim 23-24 langsung juara, memenangi piala domestik dan gagal di 16 besar Liga Champion, kalah dengan Inter. Di leg pertama aku terlalu ceroboh memainkan banyak pemain muda dan tidak melakukan marking di sayap sehingga dibantai habis sama Inter 5-2. Lalu di leg kedua, aku berhasil mematikan sayap Inter dan memborbardir gawangnya, namun hanya mampu menciptakan 1 gol ya. Untuk La Liga sendiri, selisih gol lumayan banyak. Melawan Real Madrid 3 kali selalu menang dan tetap mendominasi permainannya. Final Super Cup sebenarnya ini udah pasti kalah karena terkena 2 kartu merah dan cederanya Lewandowski di babak pertama sangat merepotkan, namun berhasil menang dramatis dengan Real Madrid. Untuk gol dipegang oleh Raphinha, shadow strikernya sangat-sangat efektif di formasi ini. Oke, itu saja video dari aku, semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton, wahai kalian kaum rebahan. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, and then gaming.